Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari ini untuk sesi tutorial bagaimana cara pindah tanam bunga ya. Jadi ini pelajaran fase setelah istilahnya semayan. Setelah semayan kan ada fase kecambah ya, kemudian masuk ke fase ketiga. Fase ketiga adalah fase pindah tanam. Nah, yang utama syarat dari pindah tanam itu adalah minimal sudah berdaun 4 ya, atau menuju daun 4. Karena faktor resiko saat pindah tanam itu adalah apabila dia masih berdaun 3, itu akarnya belum kuat untuk dipindahkan. Nah, bunga ini banyak sekali ya. Jadi istilahnya kita akan ada secara umum itu ada dua ya, ada dua sistem. Yang pertama itu sistem hidroponik. Hidroponik apakah itu di NFT ataukah itu di bucket ya, atau dat bucket ya, atau wick system, atau secara konvensional. Nah, secara konvensional itu dengan tanah, sekam, dan kompos ya. Jadi hari ini saya tidak akan mengajarkan secara NFT, tapi saya akan mengajarkan secara wick system, karena saya tidak menyarankan pakai sistem NFT atau DFT untuk bunga ya. Kenapa? Bunga itu bukan seperti sayur. Sayur fase ada 1 bulan selesai. Tapi kalau bunga itu bisa berbulan-bulan. Jadi kebayang itu kalau umpamanya dia di dalam pipa. Pipa itu 2,5 atau 3 inci. Itu akarnya akan padat sekali, sehingga akan menyumbat aliran air ke tanaman yang di sebelahnya ya. Jadi terus akibatnya akan sering terjadi yang namanya busuk akar. Jadi saya lebih sarankan kalau untuk sistem hidroponik itu bisa pakai sistem wick system atau pakai dat bucket ya, atau dengan sistem drip atau tetes ya, sama seperti sistem sayur buah. Nah, untuk yang pertama saya akan ajarkan dulu dengan sistem hidroponik ya. Sistem hidroponik di sini ini ada sisa 3 bunga, yang lainnya sudah saya pindahkan sebelumnya. Ini bunga matahari sudah 4 daun ya. Bunga matahari sudah 4 daun, ada sisa 3 yang selain yang dipindahkan. Terus yang ini bunga edible flower. Saya kira usianya sama dengan bunga-bunga milik teman-teman, karena ini sama nih, hari semainya kita sama. Terus di sini juga sudah 4 daun, hanya masalahnya edible flower ini kan kemarin saya main tebar di satu rock wall. Nah, untuk teman-teman pemula itu kan edible flower ada tiga jenis ya, 3 jenis benih di dalam satu kemasan, yaitu benih ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran halus. Nah, sebaiknya lain kali bagi teman-teman itu dipisah. Jadi ada benih ukuran besar itu satu kotak rockwool itu isi 1, dan tebar rockwoolnya itu minimal 2,5 cm. Sedangkan benih ukuran sedang itu bisa satu rockwool itu bisa berkisar 2 atau 3 benih. Sedangkan untuk benih ukuran halus itu sama seperti semai seledri ya. Bagi yang sudah lihat video saya sebelumnya tentang semai seledri, itu untuk sama dengan sistem untuk menyemai benih ukuran halus ya. Jadi semaian bunga itu beda tingkatan, kesulitannya juga berbeda ya. Jadi di sini ada tulisannya 200 sheet, 200 benih ya, berarti ada berbagai macam. Jadi kita tidak mengharapkan 200 benih itu akan jadi 200 polybag, enggak. Kita dapat satu benih ini aja yang harga 15.000
itu dapat sekitar 10 sampai dengan 20 polybag deh, udah lumayan itu ya. Jadi nanti untuk hitung-hitungannya, kalau seandainya ini berlanjut, teman-teman ingin menjadi petani bunga, mungkin akan harus lebih efisien dalam pengelolaan rock wool, benih, semayannya semuanya. Kalau ini kan masih tahap belajar. Ya, tahap belajar yang penting teman-teman paham dulu lah. Jadi kalau yang saya ajarkan itu kan tahap dasar ya. Jadi istilahnya paham dulu dasarnya apa. Nah, selanjutnya nanti akan bertingkat. Jadi jangan begitu ikut pelatihan saya belum tahu apa-apa, tiba-tiba ingin menjadi langsung besar, langsung investasi besar-besaran. Itu sama aja dengan kita buang-buang uang. Kita belum tahu apapun tentang pengetahuan baru, terus tiba-tiba kita berani untuk investasi besar-besaran. Oke, jadi kita mulai dulu dengan sistem pindah tanam secara hidroponik ya. Jadi hidroponik di sini saya sudah siapkan wadah ya. Jadi ini namakan wick system. Ini bisa diganti sih, ganti teman-teman mau pakai wadah lain ataupun botol aqua besar juga bisa, atau wadah kotak box es krim juga bisa. Kalau ini saya wadah diberi oleh Urban Garden sponsor Urban Garden ID ya. Terima kasih untuk Urban Garden yang sudah ngirimi saya paket. Nah, ini kemudian di atasnya ini saya kasih styrofoam untuk supaya ada, ini ukuran sekitar 10 cm ya, ukuran 10 cm. Kemudian styrofoam kita lobangi aja pakai cutter ya. Jadi dipaskan aja, jangan sampai nyelosok, tapi cukup di setengah aja ya, jangan terlalu ke bawah juga, karena kita hitungan airnya nanti yang akan kita isi cukup setengah atau sekitar 1 liter deh, setengah liter, ini sekitar 1,5 liter. Jadi isi airnya itu cukup 1/3 atau setengah dari wadah. Jadi jangan sampai malah terbenam ininya, karena nanti kita juga akan ada pakai kain flanel. Ini yang namanya kain flanel ya. Kain flanel ini bisa sebagai sumbu ya. Jadi kita siapkan dulu kain flanelnya, ukurannya diukur aja ya, setinggi kain ya, setinggi ember dan bisa nyentuh paling bawahnya. Kita potong aja. Nah, ini untuk ukuran ini ya, terserah sih, paling sekitar 1 jari atau 2 jari juga nggak apa-apa lah. Kain flanel ini daya serapnya juga lebih baik dan dia lebih awet. Jadi saya dulu pernah pakai baju kaos atau singlet, itu gampang lapuk dia, paling sekitar 2 minggu sudah lapuk. Kalau kain flanel dia bisa sering ke tingkat kegagalan di sana ya. Kemudian kain flanel kita tinggal masukkan. Jadi di sini bisa 1 ya, bisa 1 atau lebih amannya 2 deh ya. Lebih amannya kita kasih 2 kain flanel. Jadi kalau seandainya nanti ada 1 yang tidak terserap, kita masih punya 1 lagi. Terus oke, ini ada sekam bakar ya. Nanti sekam bakar juga kita akan pakai itu untuk sistem konvensional, karena nanti konvensional itu dia pakai sekam bakar, tanah, dan kompos ya. Nah, kalau konvensional sih saya sudah buatkan tadi campurannya.
Ini kita isi dulu sepertiga ya, sepertiga dari pot ya. Nah, karena ini bunganya bunga matahari yang akan saya pindahkan, dan ini bunga matahari sunflower, istilahnya bukan bunga matahari besar, tipe kecil. Jadi saya akan isi satu pot itu isi 3. Wah, gimana ini? Nggak apa-apa lah ya. Sebenarnya bisa 2 lah, tapi satu pot saya akan isi 3 ya. Nah, ini tinggal diambil. Sama nanti perlakuan yang lain nanti saya akan tunjukkan juga sama teman-teman ya. Kemudian kita tanamkan dengan net potnya sekalian. Oke ya. Jadi ada 3 dalam ini. Ini masih basah, masih kering sih. Nanti kita tinggal siram aja. Yang penting kain flanel sudah dalam kondisi basah. Oke, kita masuk ke ini sudah bisa ya. Jadi tinggal pemberian nutrisi. Kita masuk ke pemberian nutrisi ya. Jadi seperti pelajaran di video yang pertama ya, yang tentang cara mengaduk nutrisi, saya jelasin lagi ya. Ini ada 2. Jadi biasakan kalau untuk menggunakan nutrisi selalu diaduk, karena biasa juga ada endapan ya, supaya saat kita gunakan seluruh kandungan nutrisi itu bisa tercampur aduk. Ini isinya 1 liter ya, 1 liter. Kalau saya masukkan 5 mili nutrisi A dan 5 mili nutrisi B di dalam air 1 liter, itu akan menjadi 1000 sampai dengan 1100 ppm. Kemarin sudah kita uji, itu di luar air baku saya yang 93-an ya. Jadi kemarin itu menunjukkan angka 193 ya. Jadi kita ambil pukul rata-rata itu 5 mili nutrisi A ditambah 5 mili nutrisi B itu dan air 1 liter, hitungannya 1000 ppm. 1000 hingga berkisar 1100. Ada juga sih nutrisi merek lain itu yang berkisar 1000 sampai dengan 1200. Ada juga yang 800 berkisar sampai dengan 1000. Jadi tolong diperhatikan aja, itu biasanya di bungkusannya ada ya. Nah, ini baru pindah tanam ya. Baru pindah tanam berarti yang perlu kita berikan itu adalah nutrisi 600 ppm ya. 600 ppm kalau 5 mili sama dengan 1000 ppm, berarti 1 mili itu sama dengan 200 ppm. Kalau kita mau mencari 600 ppm, berarti yang kita perlukan adalah 3 mili A ditambah 3 mili B di dalam 1 liter air ya. Kalau punya TDS, ingat ukur dulu ppm air bakunya berapa dan ditambahkan dengan ppm nutrisi yang kita inginkan ya. Jangan sampai lupa. Oke. Berarti ini airnya 1 liter, sementara di sini kita inginkan 600 ppm, berarti kita kasih 3 mili ya. 3 mili. Ini ppm saya kemarin masuk ke dalam air, rusak. ppm baru juga belum nyampe. Nggak apa, saya juga jarang pakai TDS sih, lebih banyak pakai filling.
feeling so strong. Oke, kita ambil 3 mili ya. Ini pakai pakai suntikan. Suntikan sih lebih aman dia. Kita tarik dikit lagi. Oke, ini 3 mili ya. 3 mili, ini batas atasnya 10 mili, batas ini ya, kalau batas tengah 5 mili kita turunkan. Berarti kita ambil 3 mili A. Kemudian kita ambil lagi 3 mili B ya. Nanti teman-teman uji aja sendiri di nutrisinya pakai TDS dapatnya itu berapa ya. Oke, kita masukkan. Nah, ini kalau kita ukur lebih kurang sekitar 700 deh kalau pakai TDS, karena air baku saya ada sekitar 93 ppm, berarti kita nggak harus saklek dengan angka, jadi kita ada rank ya. Jadi kalau saya bilang 600 ppm ya, berarti itu di luar air baku, jadi bisa berkisar 650, 6 sampai dengan 700 tergantung air baku. Lebih kurang pun nggak apa-apa sih, nggak terlalu harus sama, yang penting jangan terlewat dari angka 200 ppm dari tambahan 200 ppm di luar air baku. Jadi umpamanya saya bilang masukin 600 ppm, kemudian dibuat malah jadi 1000 ppm, sementara air bakunya hanya sekitar 100 ppm. Berarti hitungan sebenarnya kan 900 ppm. Apa yang terjadi? Ini hangus, ujung pucuk daunnya yang masih kecil ini akan hangus. Pertama menguning dulu, kemudian hangus. Ya, itu akibat dari salah pemberian nutrisi. Ini kita aduk ya. Nah, kemudian kita akan masukkan. Yang kita masukkan cukup sekitar sepertiga ya, maksimal setengah aja maksimal kita isi. Jadi ini memang 1 liter, jadi saya isi setengah liter aja. Terus ini di sini kita siram, karena ini tadi kan masih kering nih, jadi kita siram sedikit aja, yang penting lembab ya, yang penting lembab. Nah, posisinya oke. Untuk teman-teman yang pindah tanam ya, tolong diperhatikan. Ini sebaiknya saya sarankan pindah tanam itu selalu di sore hari ya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan di pagi hari lalu kita jemur langsung, itu tanaman akan stres dia ya. Jadi kondisi dia masih kecil, tiba-tiba baru pindah tanam kita langsung jemur ya, nah, itu akan terjadi kondisi stres. Nah, sebaiknya di sore hari, karena dia ada waktu malam hari untuk adaptasi menjelang, terus besok juga baru dapat matahari sedikit. Jangan langsung full ya, jangan langsung full matahari dulu, tapi cukup matahari pagi aja dulu, sekitar 1 atau 2 hari ini. Besok dikasih matahari pagi aja, setelah itu baru kita bisa berikan matahari full. Nah, setelah dia berkembang itu bunga tidak terlalu butuh matahari langsung ya. Setelah besar ya, setelah daunnya bagus, itu dia tidak terlalu butuh matahari langsung, yang penting pancaran sinar matahari ya. Nah, itu enaknya bunga. Kalau sayur dia harus terkena matahari langsung. Oke. Pelajaran pertama untuk pindah tanam dengan sistem hidroponik ya, itu aja dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi ya di grup. Nah, ini yang kita akan ambil untuk nanti
bagaimana sih cara pindah tanam ke dalam konvensional ya. Konvensional apakah masih tetap pakai abemik? Saya sarankan masih tetap, namun pemberian bukan tidak setiap hari seperti sistem hidroponik karena dia sudah ada unsur di tanah. Ini banyak banget ya, jadi hampir kalau saya hitung ini puluhan banyaknya. Jadi saya tidak cabut satu-satu. Jadi saya lebih dominan untuk mengelompokkan ya, mengelompokkan istilahnya satu kotak itu bisa isi sekitar 5 ya, 5 atau sampai dengan 8 deh. Ini nanti kalau kita belum bisa kita pecahkan secara langsung karena akarnya juga, batangnya juga masih terlalu lembut ya. Jadi kalau kita langsung pecah dia belum kuat, kebanyakan mati. Jadi tunggu dia berbatang dulu. Nah ini di dalam ini saya sudah campurkan tanah, sekam bakar dan kompos ya. Jadi ini yang utama. Nah ya, yang harus diperhatikan. Jadi beda dia antara bunga dengan sistem konvensional dengan sistem hidroponik yang harus diperhatikan saat pindah tanam. Ini dibasahi dulu ya, dibasahi dulu ya. Jadi karena apa? Karena besok kita tidak perlu menyiram hingga 3 sampai dengan 5 hari. Kenapa? Supaya akarnya itu akan keluar, dia mencari air. Jadi ini basah, terus besok sudah mulai lembab, 2 hari lagi sudah mulai kering. Jadi jangan langsung disiram, cukup hari ini saja ya. Jadi hari ini kita sudah basahkan, terus nanti kita akan siram dengan nutrisi ya sekelilingnya. Kemudian besok sudah mulai kita jemur pagi, tapi tidak boleh disiram tanahnya ya. Ini nggak ada sih pelajarannya dalam buku ini, saya dapatkan juga pelajarannya dari guru saya ya. Kenapa saya sering dulu gagal istilahnya pindah tanaman tomat, tanaman cabai atau tanaman lainnya, kenapa sering gagal dari hidroponik dipindah ke tanah, karena ternyata setelah saya pindah besoknya saya siram, sore saya siram, akhirnya busuk dia ya. Nah setelah itu tahu, alhamdulillah sekarang tidak busuk lagi. Jadi kita potong ya. Setelah kita potong tadi kita ambil beberapa kelompok ya. Jadi istilahnya satu rock wall itu bisa 15 kotak. Jadi ya udah kita ambil aja dulu ya. Jangan pikirkan harus satu-satu. Itu enggak harus. Nanti kedepannya baru akan kita pecahkan lagi. Nah ini kita akan pindah ke tanah yang sudah dicampur sekam, juga sudah dicampur kompos ya. Kemudian kita siram sedikit dengan nutrisi nih, nutrisi 600 ya. Nah kita siram di bagian rock wall yang ada rock wall tadi. Terus kita diamkan 1 malam, besok kita kenalkan dengan matahari pagi. Ingat hanya matahari pagi ya. Jangan kena siang dulu, sekitar 2 atau 3 hari ini cukup matahari pagi dulu. Setelah itu baru teman-teman bisa menjemur tanamannya secara full ya. Oke, ternyata sudah hampir 25 menit saya menjelaskan. Sebenarnya masih banyak yang saya mau jelasin, tapi mungkin nanti selanjutnya di video selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi bekal ilmu bagi teman-teman yang ingin mempunyai suatu saat nanti usaha bunga. Nah, apakah bunga itu untuk edible flower yang bisa dimakan atau bunga hias, ya terserah teman-teman.
Sampai jumpa lagi di channel Bang Tani Poseo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.